Jadi kalau ingin merujuk nanti lihat saja kitab Tanbihul Ghafilin bab taubat. Ini kajian kita rujukan. Dalam kitab itu disebutkan dialog Nabi Adam alaihissalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala tentang kekhawatiran Nabi Adam terhadap godaan iblis. Faqala ya Rabbi innaka sallatta ala iblis wala aqdiru an amtani'a minhu illa bika. Ini disampaikan oleh Nabi Adam pada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, innaka sallatta ala iblis, sesungguhnya engkau telah beri kuasa ala iblis, atas iblis, wala aqdiru an amtani'a minhu illa bika, dan aku tidak mampu untuk mencegah godaan iblis illa bika, kecuali berlindung kepadamu dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam pada ya Rabb innaka sallatta ala iblis, Tuhan kau berikan kuasa atas iblis. Iblis itu menggoda manusia, Allah juga kasih. Maka kata ulama, la takhab min waswasis syaitan fa innahu amrun minar rahman. Orang-orang sering la takhab min waswasis syaitan, jangan kau takut dari waswasnya setan. Fa innahu amrun minar rahman, karena sesungguhnya yang demikian itu juga suruhan dari Allah. Jadi Allah juga yang nyuruh tuh. Maka la takhab min waswasis syaitan, jangan takut daripada waswas yang ditimbulkan oleh setan. Fa innahu, karena sesungguhnya yang demikian itu min amrir rahman, itu juga suruhan Allah yang maha rahman. Tenang aja. Nah, Nabi Adam begitu bilang, ya Rabb innaka sallatta ala iblis wala aqdiru an amtani aminku illa bika, kau berikan kuasa kepada iblis untuk menggoda kita semuanya. Wala aqdiru, dan aku tidak mampu an amtani aminku, untuk mencegah dari iblis, illa bika, kecuali berlindung kepadamu ya Allah. Mendengar curhatan Nabi Adam alaihissalam, Allah faqala, maka berkata, ya Adam la yuwalladu laka walad illa wakkaltu alaihi man yahfaduhu min makri iblis wa qurana isud. Allah jawab, ya Adam, hai Adam, la yuwalladu laka walad, tidak dilahirkan bagimu seorang anak keturunan, illa, melainkan, wakkaltu alaihi, aku wakilkan atas anakmu itu, man yahfaduhu, yang akan menjaganya, min makri iblis, dari makarnya iblis, wa qurana isu, dan korin-korin yang jahat itu. Allah tenang aja ya, setiap yang terlahir dari anak keturunanmu, la yuwalladu laka walad illa wakkaltu alaihi man yahfadhu min makri iblis wa qurana isu. Kalau engkau khawatir terhadap godaan iblis, tidaklah dilahirkan bagimu anak keturunan, melainkan aku wakilkan atas anak keturunanmu itu man yahfadu, yang akan menjaganya. Ada yang jagain, tenang aja. Yang bimakri iblis, dari makarnya iblis, wa qurana isu, dan korin-korin yang jahat, korin-korin yang jatuh. Tenang aja, aku akan wakilkannya, akan menjaganya. Makanya banyak kalimat-kalimat kita diajarkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bisama wa huwas samiul alim. A'udzu billahi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita lewatin tempat-tempat keramat, orang bilang tempat-tempat keramat, ya tempat-tempat itu banyak dihuni makhluk-makhluk jahat. Tapi perlindungannya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi jangan pakai numpang-numpang lagi, Pak. Numpang anak babi mau lewat gimana? Numpang anak kunyuk mau kencing gimana? Jangan. A'udzu bikalimatillah. Masih ada numpang-numpang enggak di sini? Masih mendok-mendok numpang mau siapa? Numpang sama yang pencipta alam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita percaya bahwa alam ini tidak hanya dihuni oleh kita saja, Pak. Ya, alam ini tidak hanya dihuni, ada makhluk-makhluk di luar kita, jin itu menghuni alam juga. Maka ada satu tempat yang mereka tempati,
Kita numpang-numpangnya dia, kedudukan dia sama kita sama, makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka mintanya kepada Allah yang menciptakan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuh, ajarkan anak-anak kita kalau yang seneng camping tuh ke gunung-gunung, itu tempat jarang didatangin manusia, mereka yang menempati. Maka karena tidak ada akhlak kita terhadap mereka, bisa jadi orang kesurupan, Mbak. Maka mintanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nanti kalau dia sudah merasuki, saya percaya bahwa dia bisa merasuki jiwa kita. Makanya buktinya saja kalau sehari-hari orang itu ngomong tentang dirinya, kalau sudah kerusukan nanti ngomongnya beda. Yang ngaku Pangeran Jayakarta, ngaku Sunan Kalijogo segala macam, enggak, ngeluarinnya repot kecuali dengan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan itu sunnah indal masru. Kata Nabi, ketika ada orang kesurupan itu obatnya bukan diajak ngobrol, ya. Dari mana lu? Dari Pangandaran, jauh amat Pangandaran. Ya jalan-jalan ke Pinang, jangan. Tanya dari mana? Dari Solo. Dari Solo. Pulang lu ke Solo sana. Azanin biar dia pulang ke Solo. Allahu akbar, Allah, gitu ya. Jadi kalau diajak dialog yang kumandangkan azan, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu. Kata Allah, la yuwalladu laka walad illa wakkaltu alaihi man yahfadu. Tidaklah dilahirkan bagimu seorang anak keturunan kecuali aku wakilkan atasnya man yahfadu, yang akan menjaganya. Akan dijagain, aku akan kirimkan yang akan menjaga anak keturunanmu min makri iblis, dari makarnya iblis, wa qurona isu, dan korin-korin yang jahat. Ini fasilitasnya dikasih sama Allah. Qala rabbi zidni, Tuhan tambahin lagi dong. Qala rabbi zidni, Tuhanku tambahin lagi, masih kurang tuh, kata Nabi Adam. Qala rabbi zidni, Tuhanku tambahkanlah aku, tambahkan lagi untukku. Minta ditambahin lagi. Nabi Adam belum cukup tuh. Ketika Allah la yuwalladu laka walad illa wakkaltu alaihi man yahfadu min makri iblis wa qurana. Qala rabbi zidni, Tuhan tambahin. Faqala, maka Allah tambahin lagi. Al hasanatu bi asyri amsalihha wa aziduha wal khati'atu bi wahidatin wa amhuha. Ini fasilitas yang kedua sayangnya Allah kepada kita. Kata Allah, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Hai Adam, jangan khawatir kalau kau minta tambahan lagi, tambahannya al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebajikan itu kalau kita lakukan diberikan oleh Allah 10 kali lipat kebajikan. Wa aziduha, dan aku tambahin. Kalau dia menggoda anak keturunanmu, enggak, tenang aja. Satu kebajikan yang dilakukan oleh anak keturunanmu, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebajikan yang dilakukan oleh anak keturunanmu, aku akan berikan balasan 10 kali lipat. Wal khati'atu bi wa aziduha, dan aku akan nambahan. Jadi kalau kebajikan yang kita lakukan Allah lipat gandakan 10 kali lipat kebajikan, wa aziduha, dan aku akan menambahkannya. Itu kalau godaan iblis diberikan Allah satu kebajikan, kita dilipat gandakan jadi 10 kali, bahkan wa aziu, dan aku akan menambahkannya. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Jadi kalau iblis menggoda kita, mohon maaf, percuma aja. Karena kalau satu kebajikan yang kita lakukan Allah lipat gandakan pahalanya jadi 10 kebajikan, wa aziduha, dan aku akan menambahkannya. Wal khati'atu, dan sedangkan satu maksiat biwahidatin, satu dosa. Wal khati'atu biwahidatin wa amhuha, dan satu kemaksiatan yang dilakukan oleh anak keturunanmu itu satu dosa. Wa amhuha, dan aku akan menghapuskannya. Subhanallah. Ini rahmat dari Allah. Kalau kemaksiatan, taruhlah zina, itu satu dosa, dan Allah akan hapuskan tuh dosanya. Sedangkan kebajikan 10 kali lipat kebajikan, wa aziduha, dan aku akan menambahkannya. Ditambahin lagi sama Allah. Wallahu yudha'ifu. Jadi kebajikan-kebajikan ini kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebajikan-kebajikan kita akan menghapuskan dosa. Jadi andai kata seorang manusia sudah berbuat maksiat, dia berdosa, dosanya satu, dan dosa itu akan Allah hapuskan. Jadi kalau dia menggoda manusia anak keturunan, tapi Allah sayang kepada kita, dijagain kita dengan kebajikan-kebajikan. Itu fasilitas yang kedua.
Di al hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebajikan itu 10 kali, sesuai dengan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Ini ayat menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada kita semuanya untuk menyelamatkan kita dari makarnya iblis tuh. Satu kebajikan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat kebajikan, wa aziduha, dan aku akan menambahkannya, akan ditambahin Allah sampai berlipat-lipat ganda. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Iblis tuh nangis dengan Palestina gitu. Jadi kata Allah, jangan khawatir dah, andai kata dia menggoda anak keturunanmu, satu kebajikan yang dilakukan oleh anak keturunanmu aku akan lipat gandakan jadi 10 kali lipat, dan aku akan menambahkannya ila sab'ati mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali. Bahkan orang bilang unlimited dah. Wallahu yudha'ifu liman. Jadi godaannya satu, wal khati'atu biwahidatin, dan sedangkan satu maksiat satu dosa kata Allah. Enggak dilipat gandakan. Kalau satu maksiat satu dosa, satu kebajikan 10 kali lipat pahalanya. Tapi wal khati'atu, dan kemaksiatan biwahidatin, satu dosa. Tambahin wa amhuha, dan Allah akan hapus, dan aku akan menghapuskannya tuh dosanya. Wa amhuha, dan aku akan menghapuskannya.